Kalau nunjukin sesuatu bisa cukup bilang cekek gitu aja. Misalnya Cekel bahasa Jawa, Bro. Bener kan? Cekek itu artinya ini. Cekel sama aja dong. Berarti ada korelasi antara bahasa Jawa sama bahasa Cina dong, kan? Mungkin ya. Cekel. Kita ngajuin ke Taiwannya itu harus bikin kayak proposal buat S2-nya atau bagaimana, Sob? Atau Kalau dari proposal itu nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi kita Cukup berarti banyak banget nih pengalaman di Taiwan yang Usup dapatkan ya, Sob ya? ya pastinya karena total sih udah 6 tahun ya di sana. Gokil sih 6 tahun. Itu kalau 6 tahun bangun rumah udah jadi istana tuh, Sob. Oke, kalau ada duitnya, Sob. Oke. Sob, gini, Sob. Oke, Sob. Ini halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Aye di program Cincai, Cincong Cama Aye. Pada kesempatan kali ini, Kak Aye kedatangan bintang tamu teman lama nih. Kita bisa sebut CLBK, Ceman Lama Bertemu Kembali, maksasi. Oke, di depan Kak Aye ada, kita kenalan dulu kali ya? Boleh. Oke. Boleh sebutkan nama, kemudian tempat tinggalin mana, nama RT-nya siapa? Enggak, itu lebay. Oke. Sebutin, perkenalan aja. Perkenal. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Yusuf. Oke. Ya, saat ini saya sedang belajar di Taiwan. Oke. Bisa dibilang S3 sih. Oke. Dan saya di sana dengan program studi beasiswa dari salah satu institusi di Taiwan. Oke. Namanya Akademia Sinica. Oke, ini sebelum kita bedah nih, kita pengen tanya Usup dulu nih lebih dalam nih. Usup tinggal di mana nih, Sup? Panggilan Usup ya? Iya bisa lah. Bisa Ucup juga nggak apa-apa. Atau Uskup? Uskup. Oke. Itu panggilan saya untuk kayak Uskup. Jadi nih, ini Yusuf ini adalah teman seangkatan Kak Aye nih. Teman seperjuangan ya, Sup ya? Yeah. Benar, Sup. Nah, kalau ente Sohib ya, ente tahu dong nama lengkap aneh. Aneh aja tahu lengkap ente. Muhammad Yusuf Fahri, bener kan? Benar. Nah, kan ini dapat contekan dari Gandhi. Oke, makasih Gandhi. Oke. Jadi pertemuan ini itu diinisiasi gara-gara Gandhi nge-share foto Yusuf di grup angkatan nih. Jadi aku tahu Yusuf lagi ada di Indonesia. Nah, nggak mau menghilangkan kesempatan emas, langsung aku tarik ke sini nih, biar teman berapa itu tahu kondisi belajar di Taiwan itu seperti apa, So. Jadi Yusuf udah jadi TKI di Taiwan berapa lama, So? Bukan ya, ini bukan kerja ya? Bukan ya, ini kuliah ya? Kuliah ya? Bisa dibilang TKI sih, Oh, tapi serius? TKI yang profesional. Oh, I see. Oke, so. Kerja profesional gitu kan. Oke, itu tadi sedikit ya. Tadi Usup belum tebak nih. Nama lengkap siapa? Muhammad Yusuf Fakhri. Bener dong, berarti dong. Betul. Nah, berarti Sohib dong. Karena tahu dong nama lengkapnya. Aneh Bali, ente tahu Sebelumnya nggak? nyontek. Siapa? Ahmad Yulianto. Ah, nyontek dari mana ya? Hah? Enggak ada contekan, emang tahu ya. Tadi cek Facebook gitu. Oh, aduh, sama aja nyontek. Oke. Itu perkenalan singkat ya. Oke. Iya. Kita langsung lihat, Sob. Usup kan kuliah sedang OTW S3 nih. Boleh tahu nggak nih riwayat pendidikannya nih? Mulai dari SMA aja nih, nggak usah kepanjangan dari SD kan. SMA-nya di mana, kemudian S1-nya di mana, sampai S3. Berikut jurusannya nih, Sob. Silakan, Sob. SMA tuh di Nurul Fikri, Depok. Depok. Oke. Angkatan tahun berapa, Sob? 2005. 2005. Lanjut, terus? Lanjut S1 di UI. UI, oke. Jurusan fisika. Tepatnya instrumen ya? Tepatnya ya instrumentasi. Angkatan? Minat ke instrumen itu karena sebenarnya karena peluang pekerjaannya tuh lebih besar gitu kan. Sebenarnya. Bukan gara-gara kesetrum gitu, bukan awalnya. Okay. Oh, beda ya. Terus. Tapi sempat juga kesetrum. Oh iya, oke. Ngerasain mau setrum lebih banyak ya. Oke, lanjut. S1 udah UI kan. Lanjut ya kan, sempat ke kerja sampai 2016. Oke. Lalu memutuskan lanjut S2 ke Taiwan. Nah, itu gimana ceritanya? Atau ikut tes atau dibawa aja atau gimana, Sob? Sebelumnya memang sudah melirik sih. Karena ada beberapa teman yang sudah duluan. Yang sudah duluan di sana. Terus saya cek, saya tanya nih sama teman saya yang di sana. Siapa nama temannya? Oh, mungkin Anda tahu. Siapa tuh? Masa Anda lupa? Kok jadi tebak-tebakan gua hostnya? Ayo yang nanya, ente yang ngejawab. Oke. Itu teman seperjuangan. Oh, teman seperjuangan. Iya, Siapa? Yang sama-sama di medis. Oke, siapa namanya?
Namanya Aryono Ferdianto. Oh mantap. Ya, Biasa dipanggil siapa? Rion. Rion. Oke, jadi awalnya Rion kuliah dulu di Taiwan nih. Iya, Ya kan? sebelumnya. Terus Usup berminat buat mengikuti jejak Rion kan. Betul. Jurusannya Sebenarnya ya bukan mengikuti sih. Apa? Karena beda juga kan. Beda juga. Risetnya saya. Oke. Sebenarnya memang ada minat untuk lanjut S2. Cuma kebetulan Rion ini karena udah di sana gitu kan. Jadi sempat bertanya-tanya lah gimana cara daftarnya segala macam gitu kan. Dan sehingga bisa terbantu gitu. Benar. Jadi bisa lancar juga. Jadi karena ada link juga kan, enak Ya, juga. salah kan? satunya itu. Itu dites atau gimana Sup? Sebenarnya nggak perlu Atau seleksi dites. berkas aja atau gimana? Tesnya itu cukup tes bahasa Inggris saja. Oh, bahasa Inggris yang kayak gimana nih? Seperti TOEFL. Oh, TOEFL, oke. Terus? Dulu saya itu cukup TOEFL ITP. Sebenarnya ada 3 syarat ya. Apa Bisa itu? TOEFL ITP, TOEFL IBT, IBT? sama IELTS. Udah itu aja. Nah, Salah satu tiga aja itu- kan? Iya, 3 itu aja. Dan persyaratannya itu sebenarnya mengikuti visa. Kalau visanya itu minimal untuk TOEFL ITP 550. Usup waktu itu berapa Sup? Sekitar segitu. Segitu. Oke, terus? Ya. Dan kalau misalkan dari persyaratan visanya ini udah cukup, itu ada kemungkinan Ah? bisa berpeluang diterima di sana. Oh, terus kita ngajuin ke Taiwannya, itu harus bikin kayak proposal buat S2-nya atau bagaimana Sob? Atau Kalau dari awal proposal itu nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi kita cukup buat email? satu paragraf motivation letter. oh, Ya, jadi semacam motivation letter sama Apa sih tujuan? Maksudnya kenapa sih berminat kuliah itu di sana? dikirim langsung ke profnya. Nah itu enggak, itu kirim langsung ke Departemen? bagian administrasi ya, bagian untuk I see. mengkoleksi dokumen. Oke, lanjut Sob. S2 jurusan apa Sob? Di sana Sob? Applied Science. Applied Science. Oke, Ya. berarti teman-temannya itu bukan hanya dari fisika instrumentasi dong. Ya, dari betul. teman-teman teknik Mana juga itu ada kan? lebih, ya. Oke, Banyak. Usup bisa jelasin nggak singkat aja nih, Applied Science itu pas di Taiwan itu ranahnya kemana? Belajarnya apa aja? Atau balik lagi belajar kayak lebih condong ke teknik atau bagaimana Sup? Sebenarnya jadi kampus yang saya tuju ini kampus teknik. Namanya apa? Namanya apa? Namanya National Taiwan University National of Taiwan? Science and Technology. Panjang banget bro. Ya, Oke, kalau oke. disingkat itu NTUST. NTUST. Oh, oke, lanjut. Jadi ini lebih ke kampus teknik. Oke. Cuma kampus ini mencoba untuk membuat departemen sains. Jadi sebenarnya departemen yang saya ambil itu berupa departemen baru. Oh. Jadi itu fokus di sains. Jadi bisa dibilang sains terapan. I see. Applied science, ya kan? Oke. Nah, jadi di sana itu sebenarnya topiknya itu kebagi jadi 3. Fisika, kimia, sama biologi. Oh, ngerti. Yang fisika itu campur-campur ke kimia, terus yang ke kimia campur-campur ke biologi. Ngerti, makanya gitu. Applied Science Applied namanya. Science. Nah, saya ambil topik yang berkaitan dengan fisika. Di sana itu topik riset saya itu tentang optical electronic. Optical Jadi, electronic. Oke. Ya, jadi fokus untuk pengembangan sensor cahaya. Karena Oke. yang berhubungan dengan optik. I see. Berapa lama di sana Sup? S2 Sup? 2 tahun. 2 tahun. Berarti normal sama ya. Normal ya. Berarti udah bisa bahasa Nihongbang dong. Oh, enggak ya? Wohen Hao. Waduh. Oh, shit. Ini perlu pri nih yang translate. Oh enggak, itu pri bahasa Oh, Jawa iya, ya. Oke. Tapi udah Oh, enggak. Di sana itu bahasa pengantarnya kan bahasa Inggris kan. iya bahasa Terus Inggris. kalau Karena misalkan itu, mau jajan di sana ada kayak cilok gitu nggak sih? Kayak jualan cilok atau jualan bajigur. itu apa? Bola-bola ubi ada ya. Ada bola-bola ubi. Iya ada. Terus ngomongnya gimana nih dong? Kayak om beli om kalau kita kan gitu. Kalau di sana? Nah, jadi ada ini sih kata-kata simpelnya ya. Misalnya Contoh mau beli deh. Saya itu ya, saya itu Aneh. bisa disebut ya. Aneh itu wo ya. Jadi saya mau wo yao. Waduh. Wo yao misalnya makanan ini kan. Kalau nunjukin sesuatu bisa cukup bilang cekek gitu aja. Misalnya Cekel bahasa Jawa bro. Bener kan? Cekel itu artinya ini, Cekel ini, sama ini. aja dong. Berarti ada korelasi antara bahasa Jawa sama bahasa Cina dong ya? Mungkin ya. Cekel? Iya. Cekek ya. Ini cekek. Cekel, nih cekel. Udah ngerti gua sekarang. Oke. Wo yao cekek gitu. Wo yao cekek ya udah tinggal bayar. Oh, I see. Di sana uangnya pakai apa? Uangnya pakai Taiwan dolar. Dolar Taiwan. Ya.
I see. Terus Sup, gini Sup, S2 2 tahun di sana. Selain dapat ilmu akademik ya, Sup dapat lingkungan baru dong pasti itu. Ya pastinya. Nah, ini sebelum kita bahas S3 nih Sup ya. Yang terlihat jelas perbedaan antara kampus di Taiwan dengan kampus dulu di Indonesia, tepatnya UI. Itu yang kelihatan banget apa sih Sup sebenarnya Sup? Apakah mereka lebih ambis, nggak tidur-tidur, atau malah tidur-tidur terus, atau gimana? Ini apa dari Lingkungan teman-teman dulu deh, lingkungan kampus dah. yang pastinya lingkungan beda kan. Ah. Ya budaya mereka kan budaya Asia Timur ya. Kalau saya lihat sih, kalau misalkan dari kayak bangunan gitu kan, mirip-mirip kayak Jepang. Oh serius? Ya. Oh. Itu ya seperti ke Jepang lah. Oh serius. Ya, Bangunan ya? Taiwan itu termasuk negara Asia Timur yang Merujuknya ke mengikuti budaya Jepang. Oh baru tahu saya Sup. Terus apa lagi Ya, Sup? orang-orang Oke itu udah juga- bangunan tuh. Terus dari segi Orang-orang orang-orang juga cukup disiplin, disiplin waktu ya terutama ya Sup ya. terutama waktu, Terus? ya, seperti orang Jepang. Dan kalau di sana itu ya kita tuh harus buang sampah pada tempatnya. Jadi di sana tuh cukup bersih ya jalanan. Oke. Nah kalau tempat sampah itu biasanya klasifikasinya banyak nih. Oh Ada gitu. sampah plastik, terus ada sampah kertas, tapi kertasnya tuh kertas yang bisa daur ulang. Terus Terus ada. ada sampah umum, sama ada sampah organik atau bekas makanan. Jadi satu tempat itu nanti Jadi, ada beberapa. iya. Jadi kalau pilihan. misalnya buang sampah nggak boleh sembarangan itu. Oh alah, ribet dong Sup berarti Sup. Sebenarnya ya? lebih baik seperti itu sih. Iya Karena sih. kalau di Indonesia itu kan main buang sembarangan gitu kan, Benar, terus sampah benar. kecampur kan, Benar. biar supaya cepat diolahnya. Nggak kerja 2 kali ya Sup ya. Iya. Oke. Oke itu dari lingkungan. Apalagi Sup? Dari anak-anaknya Sup sekarang Sup. Teman-teman mahasiswa di sana tuh gimana Sup? Kalau berteman sih sebenarnya kebanyakan kan berteman sama mahasiswa internasional gitu Oke, ini bukan dari Taiwan Ya, aja kalau kan yang berarti kan? dari yang Indonesia ya tau lah. Ya, kebiasaannya oke, gitu tahu kan. lah. Oke, kalau yang lain? Ada yang dari India gitu. Nah, India gimana tuh? Wah kalau India itu orangnya itu cukup aktif gitu. Wah, ini mereka. seru nih. Aktif ngapain nih? Aktif kalau misalkan dalam hal Kuliah, berbicara, komunikasi gitu kan. Dia aktif tuh dia. Kalau dalam hal bertanya juga. Mayoritas orang Ya, India. Mayoritas seperti itu. Oke, Pada terus senang berbicara mereka. Oke, mau cewek mau cowok sama aja. Cewek cowok sama aja. Oh alah, terus berarti Usup diajarin kayak tari-tari India gitu dong. Oh sempat dulu. Oke, itu dari India. Terus apa lagi Sob? Itu dari India. Kalau Dan dari apa lagi? Taiwannya itu, saya ngelihatnya orang Taiwan itu punya karakter seperti orang Asia Timur pada umumnya gitu. Jepang ya, orang Jepang ini, mirip orang Jepang. Kalau dari fisik ya pasti mirip kan. Oh semuanya serius. kayak gitu. Baru tahu Kalau nih saya. dari karakter, personality mirip, hampir mirip kayak Jepang. Kayak misalkan orangnya nggak banyak bicara gitu kan. Oh malah diem-dieman tuh Sob. Ya, umumnya sih mereka itu nggak terlalu banyak bicara karena keterbatasan bahasa ya. Oh ngerti. Jadi mereka itu lebih lancar bahasa Mandarin kan, Jelas, ketimbang bahasa jelas. Inggris. Makanya dia nggak ngomong. Iya. Kalau ada beberapa sih yang senang berbicara, biasanya itu mereka yang lancar berbahasa Inggris. Oh I see. Ya iya kalau udah lancar, Iya, ngomongnya udah enak lancar. Sob. Kalau Kalau nggak bisa ngomong gimana ngomongnya? Bahasa isyarat tuh. Nah, oke Sob. Oke, aku udah dapat gambaran Sob. Jadi sebenarnya kurang lebih sama aja ya Sob ya antara di Indo sama di Taiwan ya. Cuman di sana lebih disiplin gitu ya Zai. Ya salah Oke. satu yaitu lebih disiplin, Oke. terus sama ya kalau di sana itu orang kalau misalkan untuk bersaing gitu ya. Nah, kompetisi Kayak lah. berkompetisi gitu kan. Nah orang-orang sana itu kalau menurut saya itu senang juga berkompetisi gitu. Oh, jiwa kompetisi tinggi. Jiwa kompetisinya tinggi dan jiwa tidak mau kalahnya juga besar. Oh, itu yang bikin berkualitas kan Sob? Jadi misalkan saya dulu pernah dapat tugas project, ya, tugas kelompok. Nah dulu sempat dosennya itu bagi topik, ada 4 topik gitu kan. Nah jadi ada topik yang mudah, ada topik yang susah. Rata-rata yang topik susah itu dipilih sama yang mahasiswa Taiwan gitu. Kalau mahasiswa yang internasional lain udah ngambil aja yang mudah gitu kan. Oh, paham. Jadi mereka itu apa ya, ulet gitu. Ambis Walaupun ya, ambis. mereka itu susah gitu kan buat nyesain masalahnya. Tapi dihajar Tapi, sama ya, mereka. mereka itu serius buat ngerjain. Oh, ngerti. Walaupun hasilnya itu emang gak sempurna gitu. Ya, yang penting pasti dapat ilmu kan dari situ kan Sob. Ini Usup kayak udah mau ngopi. Kita ngopi dulu ya. Oh Sob? iya, boleh. Ini ada tulisannya Sob. Bimbel bertapa. Oke. Nih berarti kalau minum langsung meter nih Sob ya? Oh bisa jadi. Oh ya. bisa jadi. Oke. Kita minum Sob. Oke. Rasanya kopi sih. Oke lanjut Sob. Oke.
Tadi Usup udah jelasin nih Sob tentang S2 kemudian sama lingkungan di Taiwan ternyata lebih ambis orang Taiwan dibanding yang kelas internnya. Satu angkatan nih Sob. Persentase orang Taiwan sama di luar Taiwan berapa persen? Misalkan satu angkatan berapa deh S2 deh ketika itu deh. S2 lu nih kita ngomong nih. Karena kan saya tuh ambil kalau misalnya di kampus saya waktu S2 itu ya, itu kan termasuk kampus yang termasuk banyak mahasiswa internasional ya. Oke. Jadi kalau di kelas itu bisa dibilang karena kalau untuk umumnya itu kelas bahasa Inggris ya. Oh ya. Persentase mahasiswa Taiwan. internasionalnya itu bisa 80%. Oh, Taiwan itu ngerti, 20%. saya ngerti. Berarti kan mereka kelasnya reguler biasanya. Iya. Reguler itu yang Mandarin. Reguler itu Mandarin ya. Ngerti. Jadi di kampus Minoritas saya ada dong berarti ya mereka. Iya, mereka minoritas jadi. I see. Terus Usup udah S2 nih 2 tahun, sempat pulang ke Indonesia kan? Iya. Terus ditawarin lagi buat kerja plus S3 di sana, benar? Itu tahun berapa, Su? Sebenarnya awalnya itu kerja dulu kan, kerja di tempat riset. Namanya apa, Su? Namanya kalau nama institusinya Akademia Senika. Ibaratnya itu kayak LIPI mungkin. LIPI di sini oke. Terus? Nah, sudah di sana Berapa lama? jabatannya jadi riset asisten selama setahun. Setahun, oke. Itu ngapain, Tapi, Su? Riset asisten ngapain tuh? Ya umumnya sih bantu Prof. postdoc ya. Iya, postdoc. Jadi karena di sana itu posisi peneliti itu kan kalau misalkan dia setelah lulus S3 ya, setelah dapat gelar doktor, dia itu masih bisa kerja sebagai postdoc, peneliti postdoc. Oke, lanjut. Berarti setelah doktoral. Jadi bantu mereka kerjanya selama setahun. Di lab berarti, lebih condong ke lab. Bikin apa, Su? Kalau untuk Sampel-sampel apa gitu, Su? Material atau apa? karena kan larinya tuh udah ke material engineering gitu kan. I see. Jadi udah membuat material yang saya buat itu semikonduktor. Semikonduktor. Oke. Semikonduktor yang fokusnya itu untuk menggenerasi mengkonversi panas ke listrik. Oke. Terus setahun di sana, tiba-tiba ada tawaran S3 atau gimana, Su? Nah, sebenarnya itu awal tawaran S3 itu pada saat wawancara untuk jadi riset asisten. Ini beda lagi nih. Riset asisten. Jadi kan kalau misalkan saya mau dapat posisi riset asisten ya, jadi saya harus melobi, istilahnya itu harus ngomong langsung ke salah satu profesor yang kerja di institusi itu kan. Nah, Usup lakukan biar, itu. Biar langsung bisa kerja di sekalian tempat, S3 gitu kan. Ya. Terus. Nah, jadi pada saat wawancara sih langsung aja bilang ke profnya gitu kan. Saya tuh ada ketertarikan buat S3 gitu kan dengan riset yang sama seperti di lab ini. Terus akhirnya ya udah. Ya, akhirnya ya udah diterima jadi ya. Tapi jurusannya beda. Ya jurusannya ya itu material. Jadi sebenarnya nggak banting setir sih. Maksudnya kalau masih nyambung dari S2 ke S3 ada korelasi. Ada korelasi. I see. Dan sekarang udah semester berapa, Sob? Sekarang udah sebenarnya udah tahun keempat sih. Mulai tahun keempat. Jadi semester ke-7. Kenapa pada umumnya itu 3 tahun atau kan? gimana, Sob? Atau desain dosen nih? Nggak mau Nah, lulus. jadi atau gimana, Sob? di sana itu kan programnya itu jadi nama beasiswa saya itu TIGP istilahnya. Mungkin bisa dicek di Google TIGP. Taiwan International Graduate Program. I see. Nah, TIGP ini buat beasiswa dia itu nggak harus kayak 3 tahun untuk 3 tahun gitu, untuk program 3 tahun. Karena ini beasiswa untuk sampai lulus lah pokoknya. Untuk studi doktoral sama studi riset. Oh, jadi makanya lama. Makanya lama. Jadi ada pembelajaran untuk risetnya juga. Oh. Dan risetnya itu diawasi dengan ya profesor saya ini saat ini, dia itu salah satu pengawas untuk penguji untuk risetnya juga. Oh, I see. Emang nggak bosan, Sob? Kuliah terus gitu, Sob? Sampai 4 tahun ya, S3. Enggak. Maksudnya kan kalau S3 itu sambil santai aja, Sob. Kalau doktoral itu nggak banyak kelasnya kan. Lebih banyak di depan kerja di labnya aja. I see. Nanti data ambil baru analisis gitu-gitu ya, Sob ya. Rencana mau berapa tahun, Sob? Dengar-dengar 10 tahun mau S3.
Itu mah disayang dosen bro. Enggak, tapi tetap gratis kan? Mau 4 tahun, mau 3 tahun, masa tetap dia dapat beasiswa? Ya kan? tetap dapat. Ya itu aman sih, Sup. Udah lama-lamain aja, Sup, enggak apa-apa. Iya, Biar pinter sekalian, Bro. Iya. Oke. Udah dapat ilmunya balik ke Indonesia, ya enggak? Ya, Iya, ke Bertapa ya? Oh enggak, beda. Lanjut, Sup. Terus berarti ini lagi nyusun disertasi atau gimana ya? Ya sebenarnya kalau mau misalkan disertasi ya salah satu syaratnya itu harus sudah selesai publikasi paper. Oh, ini Nah, udah belum? Jadi Tapi untuk ngomong-ngomong. saat ini ya Belum. sebenarnya masih mengerjakan suatu riset Yang mau bisa dibilang persentase selesainya itu sekitar 50% lah. Oke, I see. Terus? Jadi butuh mungkin waktu setahun Buset, lama banget, Bro. selesai. Iya memang lama gitu kan prosesnya. Karena saya kan butuh sintesis sampel Benar. sampai sampelnya jadi. Betul. Terus sampelnya itu diuji kan. Ngerti. Nah, prosesnya itu bisa memakan 1 minggu lebih. Oh, oke. Dan belum tentu sampel yang saya buat itu Berhasil. berhasil. Nanti ulang lagi, Nanti kalau ulang gagal ulang ulang lagi. Pakai Oke, prosesnya oke. lama. Paham. Jadi Usup rencananya setelah lulus S3 tetap mau jadi peneliti di sana dong berarti ya? Ya. Oke. Berarti banyak banget nih pengalaman di Taiwan yang Usup dapatkan ya, Sup ya? Ya pastinya karena total sih udah 6 tahun ya di sana. Gokil sih 6 tahun. Itu kalau 6 tahun bangun rumah udah jadi istana tuh, Sup. Oke, kalau ada duitnya, Sup. Oke. Sup, ini Sup. Oke, Sup. Ini terakhir nih, Sup. Pesan yang mau disampaikan nih, Sup, buat teman-teman yang saat ini tuh masih SMA. Terus dia tuh pengen kuliah, gue S1 di dalam negeri. Banyak tuh, Sup, kayak gitu, Sup. Iya. Nanti S2, S3-nya pengen go internasional. Boleh sampaikan nggak sih, Sup? Berbagi nih, Sup. Apa yang Usup rasakan ke teman Bertapa? Kameranya yang ini, Sup. Oke. Silakan, Sup. Ya buat teman-teman pasti kalau untuk bisa dapat PTN itu kan nggak gampang ya. Ya kalian itu memang harus belajar yang giat dan kalau misalkan belajar sendiri itu susah, mungkin kalian bisa coba bimbel di Bertapa. Wih, mantap nih, Sup. Emang kenapa harus bimbel Bertapa, Sup? Karena kelulusannya 100%, Sup. Ya, oke. Ini karena dapat endorse. Oh iya. Endorse kopi bangun. Oke, Sup. Jadi gini, Sup. Oke. Enggak, ya benar sih kata Usup sih. Jadi kan S1 itu pijakan pertama kita ya, Sup ya. Iya. Kalau PTN-nya udah bagus, mindset kita kebuka, bener ya, Sup ya? Betul. Kalau kita PTS swasta gitu kan, mindsetnya nggak kebuka, kan lingkungan beda kan, Sup. Nah dari situ baru kita bisa kemana-mana. Ini luar biasa tuh pesan dari kalau di kita kan abang, terus kalau di Jawa emas, kalau di Taiwan apa manggil abang yang lebih tua? Itu keke. Iya. Berarti keke Usup. Oke. Enggak beneran nih, beneran. Iya keke. Bukan kokoh. Bukan koko. Koko itu buat Chinese di sini. Tapi artinya keke. Artinya keke. Pendiriannya kekeh, berarti pendirian si abang gitu. Cuma dialek aja kan. Oh, dialek. Kalau misalnya makin ke Asia Tenggara makin berubah gitu kan suaranya jadi kokoh gitu sini. Oh, baru tahu. Awalnya dari keke. Oh, apa gara-gara udah punya toko jadi kokoh. Kokoh gitu. Cita tanpa toko kekeh. Itu kalau Cina pakai toko baru kokoh. Kokoh. Oh enggak, ini maksa ya. Kalau yang cewek Mbak, kalau yang Jawa Cie. aduh susah banget ngomong. Gimana, Bro? Cie. Kalau di sini cici kan. Oh. Kalau di sana cie. Wah, kalau di sini ditamparin, Bro. Ada cie. Masih pakai itu. Oke, Bro. Jadi cie aslinya cie ya? Iya, cie. Itu Mandarin asli tuh ya? Mandarin asli. Dan kalau yang abang Keke. Pakai H enggak? Keke. Nggak usah keke aja. Oke, ini banyak ya yang dapat kita ambil dari diskusi kita hari ini. Aku sebutnya Usup, oke. Mungkin kalau dia di Indonesia punya toko nanti kokoh Usup. Oke. Tadi poinnya luar biasa ya. Jadi mau belajar dimanapun ya memang jiwa kompetisi itu harus tinggi ya, Sob ya. Benar ya, Sob ya? Iya. Cuman tetap kalau buat teman-teman SMA yang pengen masuk PTN, ya nggak usah bingung. Bimbel di Bertapa aja. Bimbel Bertapa apa, Sup? Cara paten? Lulus PTN. Mantap. Kita tos dulu kali, tos Sup ya. Oke. Sampai jumpa, lihat di kamera selanjutnya, Sup. Di tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.